Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Akmalianto, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Materi pertama ialah reproduksi Gymnospermae. Meskipun reproduksi di Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa, ada beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi disporofit dari ovula yang mengandung megasporangia atau di mana megaspora dan sel telur itu diproduksi, dan lokasinya dari mikrosporangia di mana mikrospora dan akhirnya serbuk seri biji-bijian dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya itu adalah kerumitan gametofit, mekanisme penyerbukan, pembuahan tion, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Pada tumbuhan runjung, ovula ditanggung di permukaan adaksial ovuliferousik, atau kita bisa lihat di gambar yang di samping, dengan ujung mikropilar ovula dekat dan menghadap ke sumbu kerucut. Meiosis terjadi di megasporosit, terletak di dalam megasporangium. Hasilnya biasanya dalam tetrat linear megaspora, 3 diantaranya membatalkan dan sisanya itu berkembang menjadi megagametofit. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membelah berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai peningkatan volume sitoplasma dan ukuran perkembangan ing gametofit. Selama musim semi berikutnya, misalnya Pinus virginiana, dinding berkembang di antara banyak inti dan satu atau lebih archeogenia berkembang di dekat ujung mikropilar dari gametofit, masing-masing mengandung sel telur besar. Berikutnya materi reproduksi Angiospermae. Bunga pada gambar 18.6 adalah situs reproduksi seksual pada Angiosperma. Padahal itu terdiri dari bagian komponen yang lebih sedikit daripada kebanyakan kerucut Gymnospermae. Bagian-bagiannya biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal lebih terspesialisasi dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi tertentu. Benang sari terdiri dari filamen, biasanya panjang dan ramping, yang berakil di kepala sari yang berisi biasanya 4 mikrosporangia. Pada kepala sari, meiosis terjadi pada mikrosporosit atau kadang-kadang disebut meiosit yang terkandung dalam mikrosporangia, menghasilkan mikrospora seperti gambar yang ada di pojok kanan atas. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari yang setelah perkecambahan berkembang menjadi gametofit jantan, umumnya disebut mikrogametofit. Setiap butir serbuk sari terdiri dari 2 sel generatif dan inti tabung. Setelah perkecambahan, inti sel generatif membelah dan membentuk 2 sel sperma. Bagian yang memiliki bunga diatur dalam lingkaran, itu bervariasi di dalam dan di antara spesies dan didukung oleh wadah. Bunga yang sempurna memiliki androecium dan gynoecium. Bunga yang tidak sempurna memiliki satu atau yang lain dan disebut pistillate jika mengandung salah satu reproduksi betina atau tercemar jika hanya alat reproduksi jantan. Tumbuhan berumah tangga artinya satu rumah tangga memiliki keduanya, struktur reproduksi jantan dan betina pada tanaman yang sama. Itu bunga mungkin bunga yang disebut sempurna atau yang tidak sempurna. Sepal secara kolektif membentuk kelopak yang mewakili bagian luar sebagian besar lingkaran bunga. Sepal itu berfungsi untuk melindungi yang berkembang bunga dari pengeringan dan herbivora. Peran kelopak pada kebanyakan tumbuhan itu adalah daya tarik penyerbuk. Karenanya, warna-warna cerah juga dengan adanya kelopak bunga dan daun mahkota yang menjadi perhiasan bunga. Penampang bunga sempurna dari lili atau Lilium sp. Bunga dibelah pada tingkat yang menunjukkan 6 kepal atau 3 sepal S ditambah 3 kelopak, 6 kepala sari atau A, dan 1 putik PI dengan 3 lokula. Setiap lokul di putik memiliki 2 bakal biji. Batang skala sama dengan 0,5 mm. Pada bunga tulip atau Tulipa sp, sepal terletak di luar kelopak karena mereka hampir identik dalam struktur dan fungsi.
Mereka secara kolektif disebut tepal. Pengaturan ini umum banyak di monocotyledon. Memindai mikroskop elektron dari permukaan kelopak bunga mawar atau rusa sp, setiap sel epidermis membentuk tonjolan, papila yang memberi tekstur lembut pada kelopak dan penampilan beludru. Batang skala itu sama dengan 2 cm dan DG dan 50 mikrometer. Berikutnya masuk di perkembangan bunga dimulai dengan peningkatan pembelahan sel di meristem apikal dan memulai organ di akropetal. Perkembangan reproduksi tanaman dimulai dengan peralihan meristem apikal, pucuknya dari menghasilkan daun hingga menghasilkan inflow cabang resensia, breks bunga, dan bunga. Perkembangan akropetal terlihat ketika membandingkan perkembangan kelopak dan estamin primordia relatif satu sama lain, serta primordia karpel. Hasil mikrogametogenesis dalam pengembangan dan mikrogametofit. Yang pertama itu butir serbuk sari. Selama pembentukan mikrogamet atau gamet jantan atau spermasel pada Angiospermae, mikrospora menjalani 2 mitosis berturut-turut, yaitu mengarah pada pembentukan mikrogametofit dan butiran serbuk sari. Pada kesempatan langka, keduanya mitosis akan terjadi di dalam mikrospora. Setelah penyerbukan, keduanya sel sperma mungkin terlibat langsung dalam proses pembuahan gandasi. Yang kedua, tapetum menyediakan nutrisi dan zat untuk membentuk eksain. Tapetum terlibat dalam makanan dari mikrosporosit dan butir serbuk sari dan dalam sintesis dan pengendapan sporopolenin dan buah dinding lainnya ke permukaan wajah eksin berkembang. Sel tapetal juga mensintesis dan mensekresikan Chiales, enzim yang bertanggung jawab untuk melarutkan kalosa di sekitar tetrat mikrospora. Berikutnya, reproduksi betina, struktur, dan embriogenesis. Yang pertama, lingkaran bunga yang paling dalam biasanya terdiri dari bagian bunga betina. Struktur reproduksi betina biasanya terdiri dari yang paling dalam lingkaran organ bunga di Angiospermae, utama untuk desain pistil atau karpel. Memiliki stigma terminal, gaya memanjang, dan basal ovarium yang pada gilirannya menampung sel telur, sel sentral, dan sel terkait dalam ovula tertutup. Mungkin ada lebih dari satu ovula dalam ovarium. Jika demikian dikatakan apokarpous jika ia independen satu sama lain atau sinkron jika menyatu. Yang kedua, seleksi seksual, isolasi reproduksi, dan spesiasi. Dalam seleksi seksual, suatu spesies menghasilkan jauh lebih banyak serbuk sari daripada bakal biji, membuat rasio jenis kelamin bias terhadap jantan, serta variasi yang bergantung pada spesies dalam jumlah bakal biji per bunga. Seperti pada hewan, seleksi seksual tingkat tinggi harus mempercepat evolusi sifat yang bertanggung jawab untuk peradaan hibridasi pasca kawin antar spesies. Jadi, seksual seleksi diyakini terkait erat dengan hambatan interspesifik dalam spesiasi tanaman. Diharapkan bahwa spesies tunduk tingkat seleksi seksual yang berbeda harus berbeda dalam selektif kehebatan ovula mereka terhadap gamet jantan. Embriogenesis tanaman dari zigot ke biji. Embrio tanaman harus membentuk struktur post-embryonik, diferensiasi dalam meristem pucuk dan akar sporofit tanaman serta mengatasi lingkungan yang sering parah kondisi selama perkembangan. Dimulai dalam sel telur yang telah dibuahi dan embrio awal. Perhatikan gambar di sudut kanan atas. Pada bagian A, itu tahap embrio torpedo. Ketika hipokotil menjadi terlihat dan kotiledon memanjang, panjang embrio kira-kira 350. Pada bagian B, embrio tongkat berjalan ini panjang lebih dari 500, berada pada tahap kotiledon pembengkokan awal. Pada bagian C, embrio matang di dalam biji yang sudah terbentuk sempurna. Embrio sekarang mengisi penuh ruang dan panjangnya sekitar 900. Integumen telah berubah menjadi kulit biji. Lapisan luar sel telah terisi oleh lender atau diwarnai biru. Materi yang terakhir ialah pola umum embriogenesis, berbeda antara eudikotil dan monokotil.
karena monokotil hanya memiliki satu kotiledon. Sumbu diantaranya bagian apikal dan basal dari embrio yang sedang berkembang tidak juga didefinisikan dalam monokotil seperti pada eudekotil. Ketiga, scutellum di dalam embrio jagung secara fungsional dianalogikan dengan kotiledon eudekotil. Ada perbedaan dalam lingkaran benih yang sedang berkembangan antara monokotil dan eudekotil.